Teman-teman, kita sampai di hukum yang ke-10 di saat teduh kita edisi 49 ini, kitab Keluaran pasal 20 ayat 17, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Kata penting dari ayat ini adalah mengingini. 2 kali disebutkan jangan mengingini. Mengingini adalah kata yang netral, bisa digunakan dalam arti yang positif, bisa juga digunakan dalam arti yang negatif. Nah, dalam arti yang positif, kata itu berarti keinginan yang kuat, bisa juga berarti kegembiraan, sayang, berharga, dan diinginkan. Dalam penggunaannya yang secara negatif, kata itu berarti keinginan yang kuat untuk sesuatu yang tidak berhak untuk kita miliki. Dalam pengertian yang seperti inilah, dalam pengertian yang secara negatif, hukum yang ke-10 melarang. Melarang keinginan yang kuat yang melewati batas-batas yang dibolehkan. Dan hukum yang ke-10 langsung memberikan contoh. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Nah, perhatikanlah kata apapun. Itu mencakup segala sesuatu yang bukan milik kita, yang bukan hak kita, yang merupakan milik orang lain. Kita tidak berhak untuk mengambilnya, atau menguasainya, atau merampasnya, atau memilikinya secara tidak sah. Dan itu dimulai dari keinginan yang sangat kuat, yang muncul dari hati dan pikiran yang dikuasai oleh dosa. Tetapi beda dengan orang yang hati dan pikirannya bersih, orang yang positif. Orang yang seperti ini bukan berarti bahwa dia tidak punya keinginan yang sangat kuat. Tetapi keinginan yang sangat kuat itu tidak menjadi pemicu baginya untuk ingin memiliki apa yang menjadi milik orang lain. Dia bisa saja terinspirasi dengan apa yang dimiliki oleh orang lain dan menjadikannya itu sebagai semangat yang positif untuk bekerja lebih baik lagi, untuk bekerja lebih keras lagi, sampai akhirnya apa yang menjadi keinginannya itu terwujud secara sah, secara halal, sebagai hasil dari kerja kerasnya, memeras keringat, atau hasil dari kerja cerdasnya. Tuhan memberi umatnya peringatan untuk tidak menginginkan apapun yang menjadi milik sesamanya. Dengan kata lain, dalam hidup ini kita harus pandai-pandai bersyukur, bersyukur atas apa yang kita miliki di dalam hidup ini, bersyukur atas berkat dan anugerah Tuhan di dalam hidup ini, bersyukur atas pencapaian yang kita capai di dalam hidup ini. Kemampuan kita untuk bersyukur akan menciptakan rasa bahagia, dan rasa bahagia membuat keinginan untuk memiliki apa yang menjadi milik sesama kita tidak pernah akan ada di dalam file kehidupan kita. Tetapi sebaliknya, jika di dalam hidup ini kita tidak mampu untuk bersyukur atas rahmat Tuhan di dalam hidup kita, hati kita bisa terinfeksi oleh virus iri hati, virus ketamakan, virus keserakahan, dan mentalitas kita terjangkiti oleh spirit untuk menghalalkan segala cara. Tidak mau bekerja keras, selalu mencari jalan pintas untuk mencapai apa yang menjadi tujuan dan keinginan kita. Maka godaan untuk ingin memiliki apa yang menjadi milik orang lain akan menjadi sangat besar. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kita sudah cukup bahagia di dalam hidup ini? Ingatlah bahwa jangan pernah menjadikan hal-hal yang ada di dalam dunia ini sebagai ukuran dari kebahagiaan. Sumber kebahagiaan bukan karena kita punya banyak harta, sumber kebahagiaan bukan karena kita punya karir yang cemerlang, kita populer secara sosial, atau kita punya kekuasaan yang luar biasa. Kalau kita menjadikan hal-hal duniawi sebagai ukuran, maka sejatinya kita akan menjadi orang-orang yang terkategori malang di dalam hidup ini.
Harta memang membawa kebahagiaan, tetapi itu hanya sementara. Jika tidak disertai kemampuan untuk bersyukur, rasa bahagia itu akan segera hilang ketika kita melihat orang lain memiliki apa yang tidak kita miliki. Apakah kita puas di dalam hidup ini? Jika ukuran kepuasan kita juga kita dasarkan kepada hal-hal yang bersifat duniawi, kita juga akan terkategoris sebagai orang-orang yang termasuk orang-orang yang malang di dalam hidup ini. Karena harta dunia tidak pernah dapat memuaskan hati dan jiwa kita. Seperti kata pepatah, di atas langit masih ada langit lagi. Sehebat-hebatnya kita, akan selalu ada orang yang lebih hebat dari diri kita. Nah, apakah kita merasa diri kita cukup berharga di dalam hidup ini? Jika rasa berharga kita dasarkan kepada hal-hal duniawi, maka sejatinya kita adalah termasuk orang-orang yang malang di dalam hidup ini. Karena harta dunia cukup murah untuk dijadikan nilai bagi keberhargaan kita, sebanyak apapun harta dunia yang kita miliki. Ketidakmampuan kita untuk bersyukur di dalam hidup ini, kurangnya rasa bahagia, rasa puas, dan rasa berharga bisa menjadi pupuk yang akan memperbesar pertumbuhan keinginan untuk memiliki apa yang dimiliki oleh orang lain. Mengingini apapun yang dimiliki sesama kita secara tidak sah adalah sebuah dosa yang akan segera menuntun kita kepada kejahatan. Perintah yang ke-10 ini diberikan Tuhan untuk umatnya karena Tuhan tahu tidak ada seorang pun di dunia ini yang steril dari dosa keinginan. Karena itu teman-teman, yuk kita tata ulang hati dan pikiran kita, bahwa sumber bahagia kita adalah Tuhan. Sumber kepuasan kita adalah karena kita memiliki Tuhan. Tuhanlah yang membuat kita merasa bahagia di dalam hidup ini. Tuhan mengasihi kita, Tuhan menebus kita dari segala dosa kita. Kita yang percaya kepadanya dijadikan anak-anaknya. Tuhan menyertai kita, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia adalah gembala kita yang baik di dalam hidup ini. Dia hadir di susah dan senangnya hidup kita. Dia akan selalu menjaga kita sampai kehidupan kita yang sementara ini di dunia akan berakhir. Dan Tuhan akan membawa kita ke surga di mana hanya ada bahagia dan sukacita. Bangunlah kemampuan untuk bersyukur. Tuhan tidak pernah salah memberikan berkat-Nya untuk kita. Bekerja keraslah untuk mewujudkan impian, tetapi tetaplah melekat kepada Tuhan, karena sejatinya Tuhanlah sumber bahagia dan keberhargaan kita di dalam hidup ini. Nah, tetap semangat dalam kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.